Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Cinta Ivana Nabil. Jadi hari ini aku dan juga teman-temanku ingin membahas sedikit nih materi tentang globalisasi. But before we get started, I have a question for you all guys. So, have you often heard about globalization for several times? I know guys, you already know it, right? So, I will give you the definition of it. Globalization is a term used to describe the increasing connectedness and interdependence of economics and also cultures, including information, population, and technology. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia nih, arti dari globalisasi itu apa sih? Jadi, globalisasi itu adalah suatu proses semakin bertambah sempitnya batas-batas dalam suatu negara karena adanya kemudahan dalam berinteraksi, baik itu secara informasi, perdagangan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan lebih singkatnya lagi nih ya teman-teman, globalisasi itu memiliki arti yaitu adalah proses yang mendunia. Nah, jadi itu deh pengertian dari globalisasi. Udah paham kan? Selanjutnya ada faktor terjadinya globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun kapanpun berada. Yang kedua, adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya. Yang ketiga, berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Nah, selanjutnya di sini kami akan memberikan contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari atau perubahan dari zaman dahulu dan zaman sekarang yang akan dicontohkan langsung oleh kami semua. Bu, beli paket juga dong, Bu. Sudah, Bu. Makasih ya, Bu. Duh, enaknya beli apa ya? Ya lu sini. Gimana? Mati dong gue nih. Ah, mati gue. Udah, kok. Bro, itu udah kasih. Udah. Mati gua. ilmu pengetahuan dan teknologi atau internet. Dengan akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Kita coba gimana? Selain dari itu, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita Halo Li, besok kita jadi main. Ada telepon dari Intan. Halo Tan, jadi mau jam berapa besok? Sore aja gimana? Bisa nggak? Bisa kok, ayo. Halo Ran, lu di mana? Waduh, ada telepon dari Pak Bian nih. Halo, kenapa Yan? Gue masih di rumah. Lah kalau lu masih di rumah, gua mau OTW jam berapa nanti? Bentar lagi Yan, gue makan dulu. Yaudah, jangan lama tapi ya. Kemudian di sini kita juga memberikan contoh produk perdagangan di era globalisasi.
Pertama, ada batik dari Indonesia, kemudian ada karpet dari Turki, terus juga ada boneka dari Tiongkok, kemudian ada mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susul dari Selandia Baru. Dampak positif globalisasi. 1. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian dan rasional. 2. Menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. 3. Meningkatkan kehidupan yang lebih baik. 4. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. 5. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. 6. Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Dampak positif dari globalisasi yang berikutnya yaitu yang ketujuh ada mobilitas tinggi. Yang kedelapan, informasi dan ilmu pengetahuan menjadi semakin mudah didapat. Yang kesembilan, ada berkembangnya industri pariwisata yang mampu menambah devisa negara. Lalu yang ke-10, yang terakhir, dapat meningkatkan pembangunan. Dampak negatif globalisasi. 1. Masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat. 2. Lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 3. Maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. 4. Kondisi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. 5. Terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. 6. Orang menjadi lebih individualistis. 7. Adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai moral atau agama. Yang ke-8, timbulnya sikap bergaya hidup mewah. 9. Munculnya sikap konsumtif atau boros. Yang ke-10, munculnya anggapan bahwa status seorang di dalam masyarakat hanya diukur berdasarkan kekayaannya. Yang terakhir 11, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaannya atau kebudayaan suatu negara. Nah, kesimpulannya, globalisasi memberikan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia yang disiplin, kita harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya untuk masa depan kita, dan kita juga harus bisa memilah dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.